Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asif Permana Rudiansyah Kuswara dengan NPM 23060121079. Saya dari kelas IF 2A. Materi yang saya akan bahas kali ini adalah yang pertama, perkembangan evolusi komputer, yang kedua, CPU dan sistem interkoneksi bus, yang ketiga, memori komputer, yang keempat, aritmetika komputer, yang kelima, set instruksi. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu perkembangan evolusi komputer. Komputer generasi pertama, tahun 1940 sampai 1959, ciri-cirinya, program dibuat dalam bahasa mesin, menggunakan konsep storage program. Komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara, ukuran fisiknya yang besar sehingga membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Contohnya, komputer IBM 701 buatan tahun 1953. Komputer generasi kedua, tahun 1959 sampai 1965. Ciri-cirinya, kapasitas memori utama cukup besar. Komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara. Mempunyai kemampuan prosesor real time dan time sharing. Proses operasinya lebih cepat. Contohnya komputer PDP-5 dan PDP-8 buatan tahun 1963. Komputer generasi ketiga tahun 1965 sampai 1970. Ciri-cirinya, komponen yang dipakai adalah IP atau Integrated Circuit yang terdiri atas barisan atau ratusan atau ribuan transistor berbentuk hybrid integrated circuit dan monolithic integrated circuit. Prosesor operasinya lebih cepat dan lebih tepat. Kapasitas memori komputer jauh lebih besar. Ukuran fisik jauh lebih kecil sehingga penggunaan listrik lebih hemat. Contohnya komputer IBM S30. Komputer generasi keempat dimulai dari tahun 1970 sampai sekarang. Ciri-cirinya menggunakan LSI atau Large Scale Integration yang disebut juga sebagai Bipolar Large Scale Integration, menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang membentuk chip untuk memori komputer. Contohnya komputer IBM 370 menggunakan Intel 4004 mikroprosesor yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1971 oleh perusahaan Intel Corporation dengan menggunakan chip mikroprosesor. Komputer generasi kelima sekarang atau mungkin masa depan. Ciri-cirinya, komponen yang dipakai adalah VLSI atau Very Large Scale Integration. Kemampuan komputer dikembangkan untuk memecahkan masalah sendiri dengan bantuan AI atau Artificial Intelligence. AI dapat diterapkan untuk mengoperasikan robot. Materi yang kedua adalah CPU dan sistem interkoneksi bus. Apa itu CPU? CPU atau Central Processing Unit adalah bagian terpenting dari sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. CPU merupakan otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk mengolah data dan menjalankan program-program yang diperintahkan oleh pengguna. Fungsi CPU ada 5, yaitu menjalankan instruksi, mengendalikan aliran data, menjalankan program, mengatur sumber daya, mempercepat kinerja sistem. Sistem interkoneksi bus. Bus adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen di dalam sebuah komputer atau antar komputer. Fungsi bus. Yang pertama, bus data atau data bus berfungsi untuk memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Yang kedua, bus alamat atau address bus. Bus ini digunakan untuk menandakan sumber dan tujuan dari data yang akan ditransfer oleh bus data. Bus control bus. Bus ini berfungsi untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data pada saluran alamat. Selanjutnya, arsitektur bus. Arsitektur pada sistem bus adalah untuk mengatur bagaimana konektivitas
data antara peralatan dengan sistem prosesor dan memori agar didapat koordinasi kerja dan kecepatan kerja yang lebih baik, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan efisiensi sistem. Materi yang ketiga adalah memori komputer. Apa itu memori komputer? Memori komputer adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Fungsi memori. Yang pertama, untuk menyimpan data dari perangkat input hingga dikirim ke ALU, menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input, sebagai media penyimpan berkas penting yang berhubungan dengan operasi sistem, menyimpan data semua aplikasi dan cache, dapat digunakan untuk membackup data. Memori pada sistem komputer dapat dibedakan menjadi dua bagian, yang pertama internal memory dan yang kedua external memory. Penyimpanan pada memori komputer. Yang pertama, internal memory. Jenis-jenis penyimpanan internal memory yaitu RAM, ROM, dan SSD. Yang kedua, external memory. Jenis-jenis external memory, yang pertama flash disk, yang kedua CD, HDD atau hard disk drive, DVD, memory card, disket, pita magnetik, atau cloud storage. Materi selanjutnya adalah yang materi keempat, aritmetika komputer. Aritmetika komputer. Arithmetic and Logic Unit atau ALU adalah salah satu bagian atau komponen dalam sistem operasi yang berfungsi melakukan operasi atau perhitungan aritmetika dan logika seperti penjumlahan, pengurangan, dan beberapa logika lain. Aritmetika dibentuk dua jenis bilangan yaitu integer dan floating point. Aritmetika integer. 1 negasi, 2 penjumlahan, 3 pengurangan, 4 perkalian, 5 pembagian. Aritmetika floating point. 1 eksponen overflow, eksponen underflow, signifikan underflow, signifikan overflow. Konversi bilangan. Bilangan biner terdapat 2 angka, oktal 8 angka, desimal 10 angka, heksadesimal 16 angka. Penjumlahan biner jauh lebih mudah dibandingkan penjumlahan desimal jika mengingat trik atau aturan berikut. Yang pertama, 0 tambah 0 sama dengan 0, yang kedua 0 tambah 1 sama dengan 1, yang ketiga 1 tambah 0 sama dengan 1, yang keempat 1 tambah 1 sama dengan 10. Dan berikut contohnya. Pengurangan biner jauh lebih mudah daripada pengurangan desimal jika Anda mengingat aturan berikut. 1 0 kurang 0 sama dengan 0, 0 min 1 sama dengan 1 dengan pinjaman 1. Yang ketiga, 1 min 0 sama dengan 1, 1 kurang 1 sama dengan 0. Beserta contohnya. Dan materi yang terakhir adalah set instruksi. Set instruksi. Set instruksi atau instruction set adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin machine code. Beberapa simbolik instruksi. Add jumlahkan, subtract kurangkan, multiply kalikan, divide bagi, load data dari register memori, sistem data ke register memori, pindahkan data dari suatu tempat ke tempat lain, shift kanan data, shift kiri data, dan lain-lain. Jenis-jenis set instruksi. Data processing, data storage, data movement, control. Ini studi kasus dari materi yang tadi saya bahas. Ini soalnya. Dan ini jawabannya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kata yang saya ucap salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.